Kita masih di dalam kitab Amsal, saudara, sampai akhir bulan ini. Dan hari ini saya mau bicara tentang bagaimana hidup kita digambarkan seperti sebuah perjalanan, saudara. Dan biasanya, setidaknya ada dua tipe perjalanan yang kita hadapi sehari-hari. Dan saya tidak tahu saudara sedang berada di perjalanan yang mana, saudara. Tipe perjalanan pertama adalah perjalanan yang tampaknya aman dan damai. Jalannya terang, kita melangkah dengan ringan, dan segala sesuatu berjalan sesuai harapan kita, sesuai rencana kita. Waktu kita planning, oh nanti bulan Juni saya mau begini, nanti bulan Juli saya mau begini. Segala sesuatu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa-masa di mana memang itu terjadi. Ada waktu-waktu di mana kita bisa tersenyum dengan mudah. Ada waktu-waktu di mana kita bisa merasa kuat tanpa melakukan apapun. Dan kita merasa mampu melewati berbagai hal, saudara. Tetapi sejujurnya, di dalam kehidupan kita, akan ada musim-musim juga di mana kita merasa perjalanan kita itu penuh masalah dan tantangan. Betul? Akan ada masa-masa di mana kita merasa semakin berjalan, semakin menanjak, semakin susah, semakin berat. Ini adalah waktu-waktu di mana kita merasa tersenyum itu sulit. Lebih mudah untuk menangis. Ada waktu-waktu di mana kita perlu banyak usaha. Untuk kelihatan kuat saja itu butuh banyak usaha. Dan ada masa-masa di mana kita bahkan tidur di malam hari dengan rasa lelah dan kurang pengharapan. Saya tidak tahu hari ini, saudara sedang di tipe perjalanan yang mana. Yang pertama atau yang kedua. Saya bahkan tidak tahu apakah saudara sepanjang hidup saudara, 30 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, saudara lebih banyak mengalami masa yang mana. Tetapi saya ingin bicara kepada saudara hari ini bahwa meskipun kita tidak selalu bisa memilih perjalanan apa yang kita bakal lalui, kita bisa percaya bahwa di musim apapun yang saudara sedang hari ini saudara jalani, Tuhan mau bicara kepada saudara masing-masing pagi hari ini. Amin? Amin? Dan pertanyaan paling utamanya adalah bukan apakah saudara punya masalah hari ini? Apakah saudara punya tantangan hari ini? Saya percaya di semua kita, di setiap kita semua pasti punya masalah. Betul? Tapi pertanyaan paling penting adalah kemana kita mencari pertolongan, seperti tadi lagu yang tadi kita nyanyikan, kepada siapa kita terus bersandar waktu hidup sedang berasa di tipe perjalanan yang sulit. Dan karena itu, saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 121 hari ini. Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ke 2. Mari saudara buka di handphone saudara. Mazmur 121 ayat 1 sampai ke 2. Sudah ketemu? Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Dan ini juga sebuah ayat yang gampang saudara hafal. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Yang sudah ketemu katakan amin? Amin. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah ini saudara yang belum saya bahas minggu lalu adalah sama seperti yang minggu lalu kita bahas, Mazmur 126, Mazmur 121 yang kita baca hari ini, itu juga adalah sebuah nyanyian ziarah. Itu maksudnya apa saudara? Itu artinya adalah ini lagu. Mazmur ini berisi lagu yang dinyanyikan waktu orang Israel setiap tahun kira-kira 3 kali sekali. Mereka pergi dari kota masing-masing. Gambarannya kayak kita sekarang tuh kayak mudik. Dari setiap kota masing-masing, mereka bakal setahun kira-kira 3 kali. Di hari raya Paskah, Pentakosta, atau Pondok Daun, mereka bakal berjalan dari kota masing-masing pergi ke Yerusalem. Berjalan. Itulah yang dimaksud dengan perjalanan ziarah. Dan waktu mereka sedang melakukan perjalanan ziarah itu, mereka menyanyikan lagu yang ada dari Mazmur 120 kalau saya nggak salah, saya Mazmur 126, saudara. Setiap Mazmur itu berisi lagu. Mengapa? Karena mereka merasa kalau sedang berjalan, itu butuh lakukan sesuatu. Mereka butuh menarik sebuah pengalaman rohani di sana.
Mereka perlu belajar sesuatu di sana, dan karena itu ada pemazmur yang menuliskan Mazmur 126, 121 juga untuk kita. Dan kita perlu mengerti, sebelum kita masuk ke ayatnya, bahwa perjalanan itu digambarkan nggak mudah, saudara. Yerusalem, saya sendiri belum pernah pergi ke sana, tapi waktu saya baca, Yerusalem itu melewati bukit, lembah, jalan terjal, yang memang Yerusalemnya berada di daerah pegunungan. Maka untuk ke sana itu perlu berjalan menanjak. Pergi ke gunung, seperti kita naik ke gunung lah. Dan waktu mereka sedang berjalan naik ke atas, adalah alami untuk mereka bakal melihat ada pegunungan, ada bukit, dan karena itu kita nggak heran di Mazmur 121 tadi dikatakan apa tadi? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Karena waktu mereka sedang berjalan ke sana, itu yang bakal mereka lihat, saudara. Nah, lalu apa ini hubungannya dengan hidup kita hari ini? Kita perlu sadar bahwa kalau orang Israel pada masa lalu mereka melakukan perjalanan ziarah dari kota masing-masing ke kota Yerusalem di Israel. Hari ini, saudara, semua kita juga berada dalam sebuah perjalanan rohani. Kita tidak pergi ke Yerusalem, di negara Israel sana, yang sedang perang. Kita semua sedang berjalan ke Yerusalem baru, dikatakan dalam kitab Wahyu. Apa itu? Yaitu kehidupan kekal bersama Tuhan. Sepanjang hidup kita, sejak kita lahir di bumi, sampai nanti kita dipanggil Tuhan, kita sedang berada dalam sebuah perjalanan iman, perjalanan ziarah ke Yerusalem yang baru. Dan selama itu juga, saudara, sesungguhnya, selama perjalanan iman kita di bumi, kita juga bakal melihat yang namanya gunung-gunung. Gunung apa, saudara? Kan di kota Palembang, nggak ada gunung. Betul nggak ya? Kalau di Bandung dulu, lagi jalan enak tuh, lihat gunung semua, kanan kiri, depan belakang. Tapi kalau di Palembang, kita memang secara geografis, kita nggak punya gunung. Tetapi sesungguhnya, dalam kehidupan kita sehari-hari, ada berbagai gunung juga di hadapan kita. Ada sesuatu yang tampaknya besar, tinggi, mengancam mungkin yang kita alami. Gunung itu bisa berupa masalah kita. Gunung itu bisa berupa ketakutan kita. Gunung itu bisa berupa luka hati kita yang tampaknya terlalu berat. Gunung itu bisa berupa kecewaan kita terhadap Tuhan atau terhadap manusia. Gunung itu bisa berupa tekanan finansial, sakit penyakit, kekhawatiran, pergumulan keluarga. Dan setiap hari, waktu kita mulai bangun pagi, sampai kita tidur waktu malam hari, kita bisa punya pilihan. Waktu kita melihat semua itu, apa yang kita bakal rasakan di dalam hati, dan apa yang kita bakal pikirkan. Dan menarik juga di ayat 1, kalau kita baca, saudara, dikatakan bukan cuma gunung, tapi dikatakan aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, yang artinya lebih dari satu. Dan itu melambangkan bahwa tantangan hidup kita memang tidak pernah hanya satu, saudara. Kadang-kadang kita mengalami bahwa baru selesai pergumulan A, muncul pergumulan B. Baru selesaiin masalah 1, muncul lagi masalah 2. Dan lebih lagi, saya nggak tahu dengan saudara, tapi saudara juga mungkin pernah mengalami, ada masa-masa di mana masalah itu nggak datang ngantri. Tapi kayak tabrakan beruntun, semuanya nabrak kita sekaligus. Saudara pernah ngalamin? Dan itu yang bikin pusing. Betul nggak? Itu yang buat kita kadang-kadang nggak sempat bernafas. Itu yang kadang-kadang kita berteriak sama Tuhan, muncul dalam hati kita pertanyaan, kalau Tuhan itu baik, mengapa Tuhan mengizinkan begitu banyak gunung muncul di hadapanku sekaligus? Membuat kita juga mungkin bertanya, apakah Tuhan jahat karena Tuhan membiarkan kita mengalami masalah, kekecewaan, luka hati, pengkhianatan, tantangan, seperti itu. Kalau Tuhan baik, mengapa Tuhan tidak langsung saja menyelamatkan kita? Mengapa tidak selalu Tuhan langsung saja menolong kita tidak mengalami masalah itu?
Seringkali kan kita dengerin kesaksian orang, oh, saya harusnya berangkat besok naik pesawat. Tapi saya jadi sakit perut. Saya pernah dengar kesaksian ini orang di gereja. Karena saya sakit perut, akhirnya saya ketinggalan pesawat. Lalu setelah saya ketinggalan pesawat, untungnya akhirnya pesawat itu kecelakaan, saya selamat. Dan dia merasa bersyukur sama Tuhan. Betul, bolehkah dia bersyukur sama Tuhan? Tentu saja boleh, betul nggak? Dan itu memang bisa jadi pertolongan Tuhan. Saudara dapatkan mencret waktu saudara berangkat. Tetapi sesungguhnya, dalam kehidupan kita kan tidak selalu begitu caranya Tuhan menolong kita. Betul? Tidak selalu Tuhan membelokkan kita, walaupun Tuhan tahu bahwa ada masalah di depan. Tidak selalu Tuhan menutup pintu kita, supaya kita nggak bisa lewatin itu, lalu kita cari jalan yang lain. Akan ada masa-masa di mana kita merasa, kok Tuhan izinkan ya, begitu banyak gunung-gunung masalah terjadi di hadapanku sekaligus. Dan salah satu alasannya adalah saudara perlu mengerti, bahwa kalau hidup kita selalu baik-baik saja, seringkali kita bakal punya perasaan kita nggak butuh Tuhan. Betul nggak? Betul? Saya jadi ingat, saudara. Waktu saya 2007 pulang ke sini, saya sering sekali berdoa. Mengapa sering sekali berdoa? Karena uangnya nggak cukup, saudara, sejujurnya setiap bulan. Setiap pagi, saya mau pergi beli sarapan saja ke lapang Hatta, itu doanya banyak. Mikir, beli 1 bungkus atau 2 bungkus ya nasi gemuk hari ini ya. Beli gorengannya 1 atau 3 ya, pengennya 3 tuh, tapi duitnya nggak cukup. Masa-masa itu, saya jujur sama saudara, adalah masa-masa di mana saya mengalami banyak keajaiban Tuhan. Dalam hal itu. Beli makanan, tiba-tiba ada yang bayarin. Sampai ke sana, lihat dompet duit nggak cukup, jalan ke sana mikir, coba beli 1 aja lah. Saya pernah ngalamin, saudara, 1 kali, di tahun 2007 itu. Saya lapar banget pagi itu. Saya jalan ke sana. Saya lihat dompet saya sebelum ke sana, saya pikir, aduh, ini beli pisang goreng cuma bisa 1 di hari ini. Nggak bisa nih, beli 2. Sampai sana, saking saya seringnya beli ke sana, sampai penjualnya bilang sama saya begini, "Tigola, Mbak, tigola." Saya bilang, "Nggak usah, 1 aja, Tigola, Mbak lah, tigo, dia bilang sama saya, "Ambil lah 3 hari ini. Habisin ini, nah. Nggak usah, aku 1 aja, Dia masukin ke kantong plastiknya, saudara. Dan saya mulai mikir, gimana cara bayarnya? Di waktu-waktu kayak begitu, doa sama Tuhan, kenceng banget. Tuhan, cak mana nih caranya Tuhan? Dan ada masa-masa di mana, saudara, ada waktu itu, kejadian itu, hari itu adalah, waktu saya dikasih plastik itu, saya mau bayar minggu gimana, lalu dibilang sama dia, itu sudah dibayar semua sebelah. Saya lihat, mau sebelah yang mana? Dekati orang lagi sudah. Bukankah betul bahwa ada masa-masa di mana kita merasa Tuhan benar-benar kita butuhkan karena kita punya banyak masalah? Betul? Tapi waktu kita sedang semuanya baik-baik saja, kita seringkali secara alami dan mungkin tidak kita sengaja, kita jadi nggak terlalu banyak doa sama Tuhan. Betul? Dan ada waktunya memang, saudara, bahwa karena Tuhan mengasihi kita, Dia membiarkan kita mengalami masalah, karena Tuhan tahu kita tidak boleh hidup dengan rasa kita nggak butuh Tuhan. Dan Mazmur ini juga mengajarkan kita sebuah pelajaran bahwa bagaimanapun, sebaik apapun Tuhan kita, perjalanan iman kita tidak bakal selalu datar, karena Tuhan memang tidak pernah janjikan jalannya tanpa tanjakan, tapi kita bakal belajar bahwa di tengah perjalanan yang sulit seperti itulah, iman kita mau dibentuk Tuhan. Ngomong dulu kan ke saudara, katakan mau dibentuk Tuhan. Tuhan izinkan kita lewati jalan yang berat, supaya kita berhenti ngandalin Tuhan. Ngandalin pengalaman kita sendiri. Mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kadang-kadang memang butuh gunung-gunung hadir sampai kita sadar bahwa, kita ini butuh Tuhan. Tapi juga kadang, saudara, Tuhan mengizinkan kita melewati berbagai gunung kehidupan, bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita sekali lagi. Tetapi karena apa? Karena Tuhan mau berkata sama kita,
Aku tidak meninggalkan kamu. Aku mau membentuk kamu. Dan karena itu, aku lebih memilih daripada membuat kamu kehilangan kesulitan itu, aku lebih memilih kata Tuhan untuk berjalan bersama kamu melewati perjalanan yang sulit. Itu yang Tuhan mau. Saudara bayangkan saja begini, antara hubungan kita orang tua, atau bayangkan saja hubungan seorang anak dengan orang tuanya. Waktu anak masih kecil, waktu saya masih kecil, saya tentu saja bakal merasa bahwa orang tua saya itu adalah sumber segalanya. Betul? Dari sumber pempek keriting, sampai sumber duit beli roti, sumber makan mie pangsit, semuanya, betul nggak? Waktu saya masih kecil, tentu saja kita bakal merasa bahwa kita butuh semuanya dari orang tua. Kita mengandalkan orang tua kita. Betul? Tetapi kan kita bakal bertambah dewasa. Semakin kita bertambah dewasa, tentu saja kita tidak lagi mengandalkan kepada orang tua kita segala sesuatunya. Betul nggak? Tapi kita tentu saja ingat bahwa di waktu kita masih kecil, ada momen-momen di mana kita merasa orang tua kita itu sebenarnya harusnya bisa nolongin kita, tapi mereka nggak mau. Ada momen-momen di mana kita merasa bahwa seperti anak saya yang kecil, lagi belajar naik sepeda sekarang. Tentu saja kan untuk belajar naik sepeda, dia baru bisa benar-benar naik sepeda kalau apa? Kalau dia lepasin. Betul nggak? Tapi yang anak saya mau apain? Papa pegang ya Pak ya, jangan lepasin ya Pak ya. Papa pegang ya Pak ya, jangan lepasin ya. Lalu sebagai orang tua yang baik, apa yang saya harus lakukan? Ngomongnya, iya Papa pegangin, kamu jalan lah. Papa pegangin, bohong lah. Bohong. Kita meyakinkan dia, kamu pasti bisa. Papa pegangin nih, Papa pegangin, kamu jalan lah. Pegangin, kamu jalan lah. Tapi akan ada masa-masa di mana apa? Orang tua harus apa? Lepas tangan. Membiarkan dia jalan. Bahkan harus rela dia jatuh, terluka. Betul nggak? Bakal ada masa-masa di mana apa? Kita mengerti bahwa ada pelajaran-pelajaran yang nggak bisa diajarkan hanya lewat kata-kata. Ada banyak pelajaran yang tidak bisa diajarkan lewat teori di sekolah, tapi lewat pengalaman. Ada hal-hal yang hanya bisa dimengerti seorang anak, yang membuat dia dewasa adalah kalau dia mengalami sendiri. Apa itu tekanan, apa itu kegagalan, apa itu kekecewaan, apa itu ketidakadilan, kenyataan hidup. Dan karena itu, orang tua yang baik tentu harus rela melihat, membiarkan anaknya punya masalah yang dia harus pecahkan sendiri. Punya kesulitan yang dia harus usahakan sendiri. Bukan karena orang tuanya tidak peduli. Sekali lagi. Betul? Tetapi karena apa? Tapi karena kita mau anak kita bertumbuh bukan cuma nyaman, tetapi dewasa. Kita mau dia belajar hidup itu seperti apa dari kesulitan. Dan karena itu, kita harus rela kadang-kadang membiarkan anak kita berjalan sendirian dan kita menemani dari samping. Saudara, dengan Tuhan, kadangkala memang betul sebuah status yang tidak berubah adalah begini. Selamanya kita punya Bapa di sorga dan kita adalah anak. Itu status yang tidak bakal pernah berubah. Betul? Selamanya kita punya Bapa di sorga dan kita adalah anak. Tetapi Bapa kita di sorga tidak mau kita berharap mukjizat terus. Bapa kita di sorga tidak mau berharap bahwa anak-anaknya menuntut setiap kali jalan tertutup lalu langsung minta dibuka. Setiap punya masalah lalu langsung hilang. Punya gunung lalu langsung dipindahkan. Karena apa? Tujuan Tuhan adalah bukan untuk buat kita nyaman saja. Tujuan Tuhan adalah buat kita dewasa secara rohani. Dan karena itu, sekali lagi,
ada banyak masa di mana Tuhan tidak menghilangkan perjalanan sulit yang harus kita lalui. Tuhan lebih memilih berjalan bersama kita melewati masa-masa sulit. Dan kita bisa selalu percaya, meskipun itu terjadi, meskipun gunung itu bakal selalu ada, Tuhan kita itu selalu baik. Amin? Amin? Supaya apa? Supaya kita belajar. Waktu kita punya kesulitan, mari berdoa lebih sungguh. Bersandar lebih dalam. Cari Tuhan lebih serius. Dan menyambung khotbah minggu lalu, mari kita tidak berhenti berharap, tidak berhenti berdoa, tidak berhenti bertekun. Dan hari ini tambah satu lagi. Mari kita jangan tergoda mencari pertolongan yang lain. Ngomong dulu karena saudara katakan jangan tergoda. Dan ini menarik. Gunung-gunung di dalam perjanjian lama, saudara, itu bukan cuma melambangkan tentang tempat yang sulit atau bahaya yang mengintai. Gunung-gunung juga dilambangkan dengan godaan, saudara. Dan pada hari ini, godaan kita bisa berasal dari mana saja. Dalam situasi ekonomi yang sulit, kita bisa tergoda, saudara. Tergoda buat apa? Tergoda untuk nggak jujur. Tergoda untuk kompromi. Tergoda untuk tinggalkan iman. Waktu kita punya kesepian bisa menggoda kita untuk mencari pemuasannya dari cara yang salah. Ambisi kita bisa menggoda kita, menghalalkan segala cara. Dalam konteks Mazmur, waktu dia bicara tentang gunung, gunung juga sesuatu yang membuat orang-orang bertanya memang, dari manakah akan datang pertolonganku? Karena apa? Karena sebagai manusia, kita selalu bakal punya pilihan, mau pilih cara yang mana. Di zaman perjanjian lama, gunung, saya jelaskan dulu konteks kepada saudara, gunung itu juga merupakan tempat-tempat di mana penyembahan berhala dilakukan. Karena itu orang Samaria berkata, kami menyembah di gunung ini, kamu menyembah di Yerusalem. Selain Samaria, bangsa-bangsa lain juga melakukan penyembahan berhalanya di gunung-gunung. Dan karena itu pada masa itu, orang bisa datang ke gunung-gunung mencari apa? Mencari jawaban, mencari kekuatan, mencari kesuburan, mencari kemenangan, mencari pertolongan. Sama persis dengan orang pada masa sekarang, ribuan tahun kemudian, sampai hari ini, ada kan orang pergi ke gunung-gunung untuk cari jimat, betul? Cari apa lagi? Siapa yang pernah pergi? Cari wangsit. Wangsit itu artinya apa sebenarnya sih ya? Cari apa lagi? Penglaris, cari ramalan, pesugihan. Dan karena itu orang Israel, waktu Mazmur bertanya, aku lihat ke gunung-gunung, lalu dia bertanya, dari manakah datang pertolonganku? Dia sadar persis bahwa dia punya pilihan, mau ke Yerusalem atau ke gunung yang lain. Mau andalkan Tuhan atau cari yang lain. Di zaman sekarang, saudara, berhala kita memang kayaknya tidak ngetren lagi, terutama anak-anak muda. Pergi ke gunung cari jimat, cari patung, cari berhala. Tapi para anak-anak muda, kita perlu sadar bahwa berhala kita, Allah-Allah kita yang lain itu modern sekali zaman sekarang. Apa itu? Paling gampang bisa uang, bisa cari harta, bisa cari jabatan, kekuatan sendiri. Bahkan, saya baru baca satu artikel menarik kira-kira seminggu yang lalu. Yang paling mungkin bagi anak muda menggantikan posisi Tuhan adalah
ChatGPT. Karena ada banyak orang sekarang mulai ngobrol sama siapa? ChatGPT. Doa sama Tuhan berkurang, sedikit-sedikit tanya ChatGPT. Mau itu Koko GPT, CC Gemini, atau sahabat Copilot, semua AI itu, saudara, tentu saja tools yang sangat bagus yang kita bisa pakai. Tapi jangan sampai akhirnya, saya pernah coba pada akhirnya, saya suatu saat nonton podcastnya Raditya Dika, dia suka lakukan itu, saya coba. Mau coba tahu, gimana sih rasanya ngobrol sama ChatGPT kalau punya masalah? Wah, saudara, dia baik sekali. Saya mengerti perasaan kamu. Ayo terus berjuang lagi, saudara. Baik sekali. Tetapi masalahnya adalah begini, kalau itu kita keenakan, lama-lama, malam ini kita nggak doa lagi sama Tuhan. Tiap kali gundah gulana, anak-anak muda bisa cari apa? Lebih milih cari ChatGPT dibanding cari Tuhan. Mengapa? Sederhana. Karena kalau kita doa sama Tuhan, saudara dengar jawabannya nggak? Kalau tanya ChatGPT dibalas nggak? Dibalasnya cepat nggak? Itulah alasannya itu bisa jadi berhala kita. Kita perlu hati-hati di situ. Karena tentu saja, kita punya banyak tools zaman sekarang. Kita banyak alat-alat yang bisa menolong kita. Tapi mari sadar, tidak semua pertolongan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Ada pertolongan yang justru membuat bisa hati kita semakin jauh daripada Tuhan. Yang walaupun kesannya kayaknya logisnya kan cari yang cepat. Kalau ada cara cepat, kenapa nggak diambil? Tapi disitulah iman kita diuji. Waktu kita disuruh memilih jalan yang cepat atau jalan yang benar. Saya jadi ingat juga, saudara, cerita tentang Yusuf. Di Kejadian, kalau saudara ingat, Yusuf adalah anak bungsu. Awalnya adalah anak bungsu dari anak-anaknya Yakub. Dan dia dapat visi daripada Tuhan, dia dapat mimpi daripada Tuhan, bahwa suatu saat nanti kamu bakal jadi orang besar. Kamu bakal jadi orang hebat. Dia dapatkan mimpi itu, saudara. Lalu waktu dia dapatkan mimpi itu, dia cerita sama papa mamanya, dia cerita sama saudara-saudaranya. Lalu apa yang terjadi kemudian? Kalau saudara ingat ceritanya, dia dibenci sama saudara-saudaranya. Dia hampir dibunuh sama saudara-saudaranya. Lalu dia dijual sama saudara-saudaranya jadi budak, terpisah dari ayahnya, menjadi orang asing di Mesir, difitnah oleh orang, istri Potifar, dipenjara tanpa kesalahan, bahkan dilupakan oleh orang-orang yang pernah dia tolong. Yusuf adalah sebuah contoh tentang orang yang hidupnya tekun sama Tuhan, punya mimpi yang kata janji Tuhan suatu saat kamu bakal jadi orang besar, tapi waktu dia punya mimpi itu, dia jalani, kehidupan kenyataan dia tidak membuat dia semakin naik jadi orang besar, tapi tampaknya semakin dia bertekun, semakin dia baik sama orang-orang, dia malah semakin turun. Itu faktanya, saudara. Itu adalah contoh di mana orang bisa berkata, kata Tuhan, aku bakal jadi kepala, bukan jadi ekor. Kata Tuhan, aku bakal jadi orang besar. Tapi kok malah hidup aku dari saudara malah jadi budak. Jadi budak bertekun, naik dikit jadi manajer di rumah, malah difitnah orang, masuk penjara. Sudah di penjara, nolong orang, orang lupain jasa-jasa saya. Tampaknya, sekali lagi, yang Tuhan ngomong tuh kayaknya nggak betul. Mungkin Yusuf bisa berkata, kalau gitu mending aku jadi ini deh, mending aku kompromi. Terima aja deh, demi aman, nyaman, harta, jabatan. Bukankah cara cepat yang aku ambil itu bakal membuat aku punya mimpi seperti yang dikasih Tuhan? Tapi Yusuf nggak lakukan.
Yusuf akhirnya apa? Dia tidak mau tergoda, dia difitnah, masuk penjara, dan di penjara kira-kira saudara 5-7 tahun. Kira-kira dia mengalami masa susah, itu sekitar 12-13 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Tapi mengapa saudara, sekali lagi, Yusuf tidak pernah memilih kompromi? Mengapa Yusuf tidak pernah berkata, jangan-jangan istri Potifar ini adalah jawaban Tuhan dari Tuhan. Membenarkan apa yang salah. Mengapa saudara? Karena Yusuf, dia percaya begini, walaupun jalan Tuhan tidak cepat, tapi jalan Tuhan tetap benar. Dan waktu dia jalanin ini, setelah bertahun-tahun kemudian, dia baru sadar mengapa doanya belum dijawab. Mengapa hidupnya terus turun? Mengapa Tuhan seolah diam? Dia akhirnya mengerti. Di kemudian hari dia baru mengerti bahwa Tuhan sedang membentuk, melatih, memurnikan hati kita, mempersiapkan hati kita untuk sesuatu yang besar. Itu butuh proses. Kita tidak suka proses, kita pengennya cepat. Tetapi Tuhan lebih suka proses. Supaya apa? Kita dibentuk dengan matang, dan kita jadi orang-orang yang sungguh bisa memandang Tuhan lebih daripada masalah. Hari ini saudara, saya mau ngajak kita sungguh-sungguh. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti bertekun, jangan mau tergoda, karena apa? Walaupun jawaban Tuhan terasa lama, nggak secepat ChatGPT atau CC Gemini. Jalan Tuhan mungkin terasa sulit, atau proses Tuhan mungkin begitu melelahkan. Tapi kita percaya begini loh, Tuhan kita melakukan itu bukan karena dia jahat. Tuhan kita melakukan itu karena dia mau kita matang. Tuhan mau pada akhirnya kita bukan cuma diberkati dengan kenyamanan, tapi kita bisa memberkati orang-orang lewat keadaan kita. Amin? Yang terakhir, poin pendek saja. Mari kita yakini, seperti pemazmur kemudian. Sesudah dilihat gunung, sudah dia bertanya, karena dia punya pilihan, dari mana bakal datang pertolonganku. Saya berharap kita semua bakal menjadi kayak pemazmur, memilih untuk berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ini bukan cuma sekedar kalimat yang indah. Ini adalah deklarasi iman yang perlu kita teladani. Ini adalah sebuah pernyataan iman di mana pemazmur berkata, aku mau percaya bahwa bukan mungkin Tuhan bisa menolong, tapi dia pasti menolong. Aku mau hidup dengan sebagian dari Tuhan, sebagian dari usahaku. Aku mau hidupku adalah sumber kekuatanku adalah Tuhan, sumber pengharapanku adalah Tuhan, sumber jawabanku adalah Tuhan, sumber keselamatanku adalah dari Tuhan, dan percaya, meskipun gunung-gunung ini besar, firman Tuhan berkata, yang ciptakan gunung siapa? Tuhan. Artinya Tuhan lebih besar. Bahkan gunung lebih kecil dibandingkan bumi. Bumi lebih besar. Dan yang ciptakan bumi siapa? Juga Tuhan. Kita bisa percaya begini loh saudara. Kalau Tuhan, dia adalah pencipta langit dan bumi. Kita bisa percaya bahwa tidak ada situasi yang berada di luar kendali Tuhan. Kita bisa percaya bahwa Tuhan tidak akan terlambat menolong. Tuhan tidak akan gagal menolong. Kita bisa percaya, meskipun ChatGPT jawabannya cepat, tapi jawabannya bisa salah. Kita bisa percaya begini, jawaban Tuhan tidak akan salah. Amin? Amin? Mari kita berdoa.
Tuhan, biarlah Engkau menolong kami dalam berbagai keadaan, dalam berbagai perjalanan kehidupan. Biarlah kami sungguh-sungguh mau belajar mengandalkan Tuhan, mencari pertolongan dari Tuhan saja, dan percaya meskipun Tuhan bisa tampak lambat, tetapi Tuhan tidak akan terlambat. Tuhan tidak akan gagal menolong kami. Tuhan tidak bakal membuat kami kehilangan sesuatu, karena Tuhan mengasihi kami. Buat kami percaya Tuhan kepada Engkau. Buat kami kembali kepada Tuhan. Buat kami tidak gampang tergoda, memilih yang lain, karena yang lain tampaknya cepat. Tuhan tolong kami untuk mau punya komitmen, memilih jalan kebenaran di dalam kehidupan, di dalam Tuhan kami. Ini kami Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami, karena kami selalu butuh pertolongan Tuhan untuk melakukan semua firman-Mu hari ini. Dalam Tuhan yang berdoa, sama kita katakan, amin.